Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Yaman mengingatkan negara-negara untuk tak mengikuti Amerika menerobos Laut Merah. Jika mengikuti jejak Amerika, konsekuensinya akan menghadapi perang. Pergerakan Amerika di Laut Merah untuk mendukung kapal-kapal Israel tidak akan mencegah Yaman dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Palestina, kata juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Saree. Sebelumnya, media mengabarkan serangan pasukan Amerika ke 3 perahu pasukan Angkatan Laut Yaman di Laut Merah. Serangan tersebut menyebabkan 3 perahu Yaman tenggelam dan seluruh awaknya yang berjumlah 10 orang gugur. Siapakah hakikatnya Houthi? Apakah milisi Houthi Yaman serius melawan koalisi Amerika? Apakah memanasnya geopolitik Yaman masih dalam skenario Amerika? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Forum on Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Farid? Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Dan kita akan membahas Yaman versus Amerika, dan kali ini Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengumumkan koalisi bersama pasukan gabungan lebih dari 10 negara barat dan Arab di Laut Merah menghadang dan menangkis serangan kelompok Houthi Yaman. Siapa itu milisi Houthi di Yaman yang mengultimatum Israel, Bung Farid, dan apa tujuan mereka? Ya, pertama kita bisa melihat ya bagaimana persatuan negara-negara barat ya ketika kepentingan mereka itu terancam atau dipersepsikan terancam. Maka kita lihat mereka akan bergerak bersama-sama untuk kemudian melakukan tindakan ya yang serius ya terhadap ancaman tersebut untuk menghentikannya. Justru ini yang kalau kita lihat tidak terjadi di dunia Islam ya. Sesuatu yang sangat kita sayangkan. Padahal dunia Islam kalau kita lihat sesungguhnya memiliki kemampuan ya untuk menghentikan kebiadaban entitas penjajah Yahudi yang melakukan tindakan yang brutal. Saya kira ini catatan pertama yang penting ya. Karena itu kalau kita lihat ini sesungguhnya menjadi tamparan keras ya bagi penguasa-penguasa negeri Islam yang tidak bersatu ya untuk kepentingan umat Islam membebaskan kaum muslimin yang tertindas. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi Houthi ini, kita harus melihat secara lebih luas ya dan melihat jauh sebelumnya. Kalau kita lihat keberadaan milisi Houthi di Yaman itu tidak bisa dilepaskan dari krisis yang terjadi di Yaman ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang, krisis yang terjadi di Yaman itu tidak lepas dari pertarungan antara kepentingan dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Ya. Sebelumnya penguasa Yaman itu lebih dekat kepada Inggris. Ya. Namun kalau kita lihat Amerika tidak menginginkan Yaman, posisi Yaman yang sangat strategis, ya itu kemudian lepas dari kendali Amerika. Maka apa yang dilakukan oleh Amerika adalah menimbulkan konflik ya di Yaman. Nah, siapa yang kemudian digunakan oleh Amerika untuk memunculkan untuk meningkatkan konflik ini adalah
milisi Houthi ya. Eh, dan siapa yang ada di balik milisi Houthi ini adalah Iran ya. Ini suatu hal yang bisa kita baca jauh sebelumnya. Nah, karena itu ketika kita menyoroti milisi Houthi ini, kita tidak bisa melepaskan pengamatan kita atau kajian kita tentang posisi Iran ya selama ini uh, uh, dalam konflik terutama di wilayah dunia Islam atau lebih khusus lagi di Timur Tengah ya. Kalau kita lihat Iran, meskipun negara ini sepertinya secara retorika politik internasional berserta dengan Amerika Serikat. Namun dalam banyak hal kalau kita lihat Iran telah bisa disebut telah digunakan oleh Amerika ya untuk memuluskan kepentingan-kepentingan atau agenda-agenda mereka di kawasan Timur Tengah. Contohnya misalkan ketika pembentukan negara boneka Irak ya setelah Irak diduduki oleh Amerika Serikat, maka siapa yang kemudian melakukan dukungan yang pertama kali adalah Iran. Demikian juga ketika pemerintahan boneka di Afghanistan itu dibentuk oleh Amerika Serikat, siapa yang kemudian mendukungnya itu adalah Iran ya. Termasuk kalau kita baca apa yang terjadi dalam krisis Suriah ya. Ketika Amerika memainkan politik dua kaki ya, satu sisi ketika awal-awal krisis Suriah, Amerika memposisikan sebagai pro perubahan di era Spring pada waktu itu. Sisi lain, Amerika melihat ya belum ada pengganti terhadap pihak yang mereka bisa kendalikan di Suriah. Dalam hal ini adalah Bashar Assad ya. Karena itu Amerika kemudian membiarkan Iran dengan milisi Hizbullahnya dari Lebanon Selatan ya untuk kemudian membackup kepentingan Bashar Assad ya di Suriah ya. Baru kemudian akhir-akhir ini kalau kita lihat Amerika memperjelas posisinya untuk mendukung Bashar Assad ya. Dan selama ini siapa yang digunakan oleh Amerika untuk membackup kepentingan Bashar Assad ya adalah Iran dengan membiarkan Iran berperang ya di pihak Bashar Assad ya. Demikian juga kalau kita lihat yang terjadi dalam krisis di Yaman ini ya. Houthi ini adalah milisi ya yang ada di bawah kendali Iran. Maka kalau kita lihat pergerakan milisi Houthi ini, kalau kita tidak bisa lepaskan dari patronnya yaitu Iran. Sama halnya ketika kita membaca apa yang dilakukan oleh milisi Hizbullah di Lebanon Selatan ya, itu tidak bisa dilepaskan dari patronnya Iran ya. Kita tidak bisa berharap benar-benar ya serius dan sungguh-sungguh milisi Houthi demikian juga Hizbullah ya di Lebanon Selatan itu melakukan tindakan yang serius ya untuk menghentikan kebiadaban penjajah Yahudi ya. Ini catatan yang kedua yang perlu kita perhatikan. Tadi Anda juga katakan bahwa kelompok Houthi ini dikendalikan oleh Iran, dan apakah yang mereka lakukan ini tidak membuat marah Washington, dan apa hakikat politik yang sebenarnya, Bung Farid? Ya, kita harus memahami ya ketika kita melihat pergolakan dalam dunia internasional ya. Terkadang Amerika memposisikan ya pihak-pihak yang mendukungnya atau digunakan untuk mendukung kepentingannya itu Amerika memposisikan dalam dua kubu ya. Pertama adalah kubu yang menampakkan dukungan penuh ya secara terbuka ya sejalan dengan Amerika Serikat ya. Yang kedua, Amerika Serikat juga terkadang memainkan pihak yang secara retorika politik internasional ya itu seolah berseberangan dengan kepentingan Amerika, tapi sesungguhnya ya, kalau kita lihat sejalan dengan
apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat, ya. Uh, karena itu Amerika tidak selalu kita tidak boleh terjebak ya oleh apa yang kita lihat di depan mata kita, ya. Kita harus kemudian melihat ini secara keseluruhan, ya. Melihat track record mereka dan kemudian kebijakan-kebijakan mereka sejauh mana sejalan dengan kepentingan Amerika dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat posisi Iran itu berada di posisi yang kedua, ya. Sebenarnya Iran itu banyak melayani kepentingan-kepentingan Amerika di Timur Tengah, ya, tapi Iran memposisikan diri sebagai pihak yang berseberangan dengan Amerika Serikat, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Terbukti siapa yang pertama kali mendukung pemerintahan boneka Amerika di Irak, itu adalah Iran. Siapa yang kemudian mendukung Bashar Assad di Suriah, itu adalah Iran. Siapa yang kemudian mendukung rezim boneka Afghanistan pertama kali, itu adalah Iran, ya. Termasuk siapa yang kemudian mendukung milisi Houthi sehingga menimbulkan pergolakan di Yaman, ya, itu adalah Iran, ya. Dan perlu kita catat, ya, sampai sekarang, ya, Iran itu tidak melakukan tindakan yang benar-benar bisa menunjukkan, ya, keseriusan mereka untuk menghentikan kejahatan entitas penjajah Yahudi. Jadi sederhana kita cara berpikirnya. Iran saja sebagai patronnya, gitu ya, sebagai sebutlah sebagai tuannya, gitu ya, itu tidak melakukan tindakan yang serius untuk menghentikan kebiadaban entitas penjajah Yahudi. Kenapa saya katakan tidak serius? Iran tidak pernah terbukti mengirimkan pasukan perangnya, tidak pernah terbukti mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya. Padahal sebenarnya kejahatan entitas penjajah Yahudi ini bisa dilakukan dengan langkah yang relatif sederhana secara militer, ya, dengan menyerang pangkalan-pangkalan udara Israel atau entitas penjajah Yahudi ini. Ini akan menghentikan kebiadaban dari entitas penjajah Yahudi ini. Kenapa? Karena serangan yang brutal, yang mematikan dan menimbulkan korban yang sangat besar yang dilakukan selama ini oleh entitas penjajah Yahudi ini adalah serangan udara melalui pesawat-pesawat tempurnya, ya. Demikian juga helikopter, ya. Kalau ini kemudian dibombardir, pangkalan-pangkalan udara ini dibombardir, ini akan menghentikan itu semua. Tapi ini tidak dilakukan oleh Iran, ya. Bahkan ketika Zionis Yahudi ini secara terbuka mengatakan berada di balik pembunuhan insinyur-insinyur atau pakar-pakar nuklir Iran tidak melakukan tindakan yang serius, ya, dengan mengirimkan pasukan militernya, ya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Iran sebagaimana juga negara-negara yang lain tidak melakukan tindakan yang serius untuk membela Palestina ini, ya. Nah, karena itu kita bisa melihat, ya, bahwa posisi milisi Houthi, demikian juga posisi Hizbullah, ya, di Lebanon Selatan itu tidak akan melebihi apa yang dilakukan oleh Iran sebagai patronnya. Ini catatannya. Baik, Bung Fari, dan juga milisi Houthi dikabarkan telah menyerang sejumlah kapal komersil di Laut Merah menggunakan drone dan rudal balistik sejak 3 Desember 2023. Mereka juga menembakkannya dari pantai Yaman yang mereka duduki. Apakah tindakan milisi Houthi ini menjalankan skenario Amerika, dan bagaimana analisa Anda, Bung Farid? Bahwa milisi Houthi melakukan suatu hal yang dianggap berseberangan dengan kepentingan entitas penjajah Yahudi dengan menyerang kapal-kapal komersialnya, itu benar, itu sebagai suatu fakta. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa milisi Houthi itu menyerang kapal-kapal komersial? Ya, ini jadi pertanyaan, ya. Kenapa kemudian milisi Houthi ini, ya, tidak melakukan, ya, serangan terhadap kepentingan militer Zionis Yahudi, ya.
kalau ini dilakukan, ini pasti memiliki dampak yang lebih serius ya dibanding dengan menyerang kapal-kapal komersial ya, yang itu kemudian bisa digunakan oleh negara-negara Barat ya sebagai alasan untuk kemudian mengintervensi Yaman ya, karena dianggap menyerang kapal-kapal komersial ya. Padahal kalau kita lihat ya, tidak begitu jauh dari Yaman gitu ya, ada sasaran-sasaran militer yang terkait dengan entitas penjajah Yahudi yang bisa diserang oleh milisi Houthi ini ya. Misalkan di wilayah Eritrea ya, wilayah Eritrea ini adalah wilayah yang di sana banyak sekali ya pakar-pakar militer entitas penjajah Yahudi ini ya, yang berpangkalan di Pulau Dahlak, Aleppo, Fatima, dan Musa. Ya, kalau kita lihat ya di Kepulauan Dahlak ya, itu ini merupakan pangkalan angkatan laut terbesar entitas penjajah Yahudi ini di Eritrea ya. Di wilayah yang hanya 65 km dari pantai Eritrea, artinya terjangkau oleh Yaman kalau melakukan serangan militer ya. Di pangkalan angkatan laut terbesar kedua inilah kalau kita lihat ya, entitas penjajah Yahudi ini memata-matai segala sesuatu yang masuk dan keluar dari Laut Merah ya, karena negara ini memiliki teknologi yang tinggi dari segi komunikasi ya. Demikian juga di Pulau Alep itu ada apa namanya radar ya, yang itu dikuasai oleh entitas penjajah Yahudi, di mana radar ini digunakan untuk kepentingan intelijen penjajah Yahudi ya. Apa yang saya maksudkan dari ini? Kenapa kemudian milisi Houthi itu tidak melakukan serangan-serangan terhadap sasaran-sasaran militer ini yang sebenarnya terjangkau? Ya, ini jauh lebih berimplikasi terhadap militer entitas penjajah Yahudi dibanding dengan menyerang kapal-kapal komersial. Ya, ini menurut saya satu hal yang patut kita pertanyakan. Baik, dan kemudian apakah akar konflik di Timur Tengah termasuk Yaman berasal dari intervensi langsung oleh kekuatan kolonial kuno serta modern di wilayah tersebut sejak runtuhnya kekhilafah, dan sampai kapan konflik ini terus berlanjut serta bagaimana cara mengakhiri kekuatan kolonial dari negara-negara muslim, Bung Farid? Ya, kalau kita lihat ya, krisis yang terjadi di Timur Tengah jelas ya, eh, tidak bisa dilepaskan dari intervensi negara-negara Barat ya, terutama Amerika Serikat ya. Eh, Bagi Amerika Serikat ada tiga kepentingan mereka di Timur Tengah ya. Yang pertama adalah mengendalikan ya minyak dunia ya, dan itu melalui kontrol terhadap minyak di Timur Tengah. Yang kedua adalah menjaga entitas penjajah Yahudi ya, yang digunakan untuk kepentingan negara-negara Barat di Timur Tengah. Yang ketiga adalah mencegah kemunculan kekuatan politik Islam ya di Timur Tengah. Ini suatu hal yang sangat dijaga oleh Amerika Serikat ya. Karena itu Amerika Serikat akan melakukan intervensi apapun di kawasan ini ya untuk tiga kepentingan ini ya. Yang kedua, kalau kita lihat pergolakan di Timur Tengah ya, tidak bisa dilepaskan dari persaingan negara-negara imperialis ya, terutama antara Inggris dan Amerika Serikat ya. Kita tahu Timur Tengah saat sebelum Perang Dunia Kedua itu sebagian besar dikendalikan oleh Inggris ya, di bawah kontrol Inggris ya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris bisa disebutkan kekuatannya menjadi melemah, dan Amerika melihat ini adalah kesempatan yang bagus ya untuk kemudian menjadi negara adidaya dengan menggeser pengaruh Inggris di seluruh kawasan dunia termasuk di Timur Tengah. Nah, sejak saat itulah kalau kita lihat Timur Tengah itu bergejolak ya, tidak bisa dilepaskan dari keinginan Amerika untuk menggeser kendali Inggris di Timur Tengah ya. Di Mesir misalkan
Amerika Serikat menggunakan Gamal Abdel Nasir ya dengan retorika sosialismenya untuk kemudian menumbangkan rezim Farouk ya Raja Farouk ya yang itu ada di bawah kendali Inggris ya. Demikian juga di Yaman ya. Di Yaman penguasa sebelumnya Abdul Hadi itu berada di bawah kendali Inggris. Nah, kemudian Amerika berusaha menggesernya dengan memunculkan milisi Houthi. Demikian juga kalau kita lihat di Libya, Sudan dan sebagainya. Jadi konflik-konflik di Timur Tengah ini tidak bisa dilepaskan dari pertarungan karena keserakahan negara-negara imperialis ini, yaitu terutama Amerika Serikat dan Inggris ya. Jadi bisa disebut ya konflik Timur Tengah itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal ini, intervensi negara-negara Barat yang memiliki tiga kepentingan di Timur Tengah, kemudian persaingan antara negara-negara imperialis ya dengan motif kerakusan mereka. Dan semua ini terjadi setelah ya Timur Tengah tidak lagi memiliki apa yang disebut dengan negara yang mewakili kepentingan umat Islam ya yang mampu kemudian menjaga kepentingan umat Islam di Timur Tengah ya. Negara itu adalah negara khilafah ala minhaji nubuah ya. Sama halnya seperti Palestina ya. Kondisi Palestina ini kemudian memburuk ya setelah melemahnya pengaruh kekhilafan Utsmani di Palestina ya. Sampai puncaknya itu adalah pembubaran negara khilafah oleh Inggris ya. Sejak saat itulah kalau kita lihat bisa disebut wilayah Timur Tengah ini kemudian tidak ada yang kemudian benar-benar menjaganya untuk kepentingan umat Islam dan untuk kepentingan Islam. Jadi hal-hal seperti inilah yang kalau kita lihat membuat Timur Tengah terus bergejolak hingga saat sekarang ini. Baik, jazakallah Bung Farid untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Farid senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarna diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.